Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Galih Priyautama, PHI A2. Jadi dalam video ini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah logika yang berjudul kesalahan berpikir. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian kesalahan berpikir. Menurut istilah, kesalahan berpikir adalah suatu pikiran atau gagasan yang semua menunjukkan pada jalan berpikir yang tidak tepat atau keliru. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesalahan berpikir adalah salahnya penafsiran atau pemahaman terhadap suatu gagasan yang menimbulkan kesalahan dalam menanggapinya. Hal ini dapat terjadi di mana dalam menetapkan objek-objek menjadi premis bagi objek lainnya. Dalam praktisnya bisa benar, juga bisa terjadi kesalahan. Karena itu harus mengetahui faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam berpikir. Ada dua faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kesalahan dalam berpikir. Yang pertama, disebabkan oleh premis-premis argumentasi yang salah, di mana premis-premis tersebut telah ditetapkan sebagai objek yang diketahui. Karena itu, kesalahan terjadi karena premis-premis yang menghasilkan kebenaran argumentasi itu rusak atau salah. Kemudian yang kedua, disebabkan oleh sistematika atau format dan muatan argumentasi yang salah. Sebuah argumentasi dalam akal dan pikiran bagaikan sebuah bangunan. Sebuah bangunan akan sempurna di saat bahan-bahan juga bentuk bangunannya benar tanpa celah. Begitu juga sebuah argumentasi. Bahan-bahan yang berupa premis mayor dan minor juga bentuk argumentasi harus benar, agar kita mendapatkan hasil dan konklusi yang benar pula. Misalkan, jika dalam premis minor itu dikatakan Socrates adalah manusia, premis mayor mengungkapkan setiap manusia adalah zalim. Kesimpulan atau konklusinya, Socrates adalah zalim. Ini adalah argumentasi yang salah. Jadi yang dimaksudkan dalam kesalahan berpikir adalah menyimpulkan konklusi seperti itu. Kenapa salah? Karena premis minor itu benar. Itu tentang sedikit pengertian dari kekeliruan atau kesalahan dalam berpikir. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah macam-macam kesalahan berpikir. Dalam ilmu logika, kesalahan berpikir terbagi menjadi 3, yaitu kesalahan formal, kesalahan informal, dan kesalahan karena penggunaan bahasa. Yang pertama, kesalahan formal. Bentuk-bentuk jalan berpikir yang keliru yang memperlihatkan bentuk-bentuk luar yang sama dengan bentuk-bentuk argumen yang valid. Jadi itu pengertian dari kesalahan berpikir bentuk formal. Contoh kekeliruan formal yaitu terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, fallacy of four terms, atau kekeliruan karena menggunakan 4 terma.
Kekeliruan dalam berpikir karena menggunakan 4 terma dalam silogisme. Kesalahan ini terjadi karena terma penengah memiliki makna ganda. Contoh, orang yang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang yang berpenyakit panu dapat menularkan penyakitnya. Jadi yang terkena panu harus diasingkan. Nah, ini adalah kesalahan berpikir. Karena orang yang terkena panu belum tentu harus diasingkan. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, fallacy of undistributed middle. Kekeliruan karena kedua terma penengah tidak mencangkup. Kekeliruan berpikir ini karena tidak satu pun dari kedua terma penengah mencangkup. Contoh, orang yang selalu banyak masalah kurus, dia kurus sekali karena dia banyak masalah. Orang itu suka berjemur sehingga kulitnya menjadi hitam. Gadis itu berkulit hitam, karena itu dia suka berjemur. Ini salah dalam berargumentasi, kesalahan berpikirnya. Kemudian fallacy of illicit process. Kekeliruan karena proses yang tidak benar. Kekeliruan berpikir karena terma premis tidak mencangkup undistributed, tetapi dalam konklusi mencangkup. Contoh, gajah adalah binatang, ular bukanlah gajah, karena itu ular bukanlah binatang. Nah, ini adalah pemikiran yang salah, karena ular adalah juga binatang. Karena argumen yang pertama mengatakan gajah adalah binatang, ular bukanlah gajah, karena itu ular bukanlah binatang. Jadi ini kesimpulan yang salah, karena itu tadi ular adalah binatang, meskipun ular itu tidak sama dengan gajah. Selanjutnya, fallacy of two negative premise. Kekeliruan karena menyimpulkan dari dua premis negatif atau dua premis yang salah. Kekeliruan berpikir ini karena mengambil kesimpulan dari dua premis negatif. Apabila terjadi demikian, sebenarnya tidak bisa ditarik konklusi atau argumentasi ataupun kesimpulan. Contoh, tidak satupun barang yang itu murah dan semua barang di toko itu adalah tidak murah. Jadi, kesemua barang di toko itu adalah baik. Itu contoh dari kekeliruan karena menyimpulkan dari dua premis negatif atau fallacy of two negative premis. Kemudian ada beberapa bentuk lain seperti fallacy of affirming the consequence, kekeliruan karena mengakui akibat, kekeliruan karena menolak sebab, kekeliruan dalam bentuk disyungtif, kekeliruan karena tidak konsisten, dan lain-lain. Bentuk kesalahan berpikir dalam jenis formal. Langsung saja ke bentuk berikutnya, yaitu kesalahan berpikir dalam bentuk informal. Pada kerancuan informal tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan formal dalam berargumen. Sekurang-kurangnya tidak terjadi pelanggaran secara langsung terhadap aturan-aturan yang formal. Meskipun demikian, kesimpulan yang diajukan atau ditarik sesungguhnya tidak mendapat dukungan premis-premis yang diajukan dalam argumen yang bersangkutan. Ini pendapat menurut Arif Siddhartha. Kemudian bentuk atau macam-macam kekeliruan informal. Yang pertama, fallacy of hasty generalization. Kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kasus individual yang terlampau sedikit, sehingga kesimpulan yang ditarik melampaui batas lingkungannya. Contoh, dia seseorang yang cantik sekali. Mengapa sombong? Kalau begitu orang cantik memang sombong. Nah, ini adalah
konklusi atau kesimpulan argumentasi yang salah karena terburu-buru dalam menggeneralisasikan argumentasi sebelumnya. Kemudian bentuk yang kedua, fallacy of overturned hypothesis, kekeliruan karena memaksakan praduga, menduga-duga, yaitu kekeliruan berpikir karena menetapkan kebenaran suatu dugaan saja. Contoh, seorang mahasiswa pergi ke kampus dengan wajah dan pakaian lusuh sekali. Seorang temannya menyatakan bahwa itu semua adalah kebiasaan yang sering sekali dilakukan dalam kehidupannya. Padahal sebenarnya wajah dan baju lusuh itu karena akibat sakit. Kemudian fallacy of begging the question, kekeliruan karena mengundang permasalahan, yaitu kekeliruan berpikir karena mengambil konklusi dari premis yang sebenarnya harus dibuktikan dahulu kebenarannya. Contoh, pengacara X memang luar biasa hebatnya. Di sini orang hendak membuktikan bahwa pengacara X memang hebat dengan banyaknya klien tanpa bukti kualitasnya diuji terlebih dahulu. Jadi argumentasinya bahwa menganggap bahwa pengacara X itu luar biasa hebatnya karena adanya klien tapi tanpa bukti kualitas yang diuji terlebih dahulu. Jadi itu kesalahan dalam berpikir karena mengundang permasalahan, fallacy of begging the question. Selanjutnya, fallacy of circular argument, kekeliruan karena menggunakan argumen yang berputar-putar, yaitu kekeliruan berpikir karena menarik konklusi dari satu premis, kemudian konklusi tersebut dijadikan sebagai premis, sedangkan premis semula dijadikan konklusi pada argumen berikutnya. Contoh, prestasi kampus X semakin menurun karena banyaknya mahasiswa yang malas. Mengapa banyak mahasiswa yang malas? Karena prestasi kampus menurun. Jadi kesalahannya ini dibolak-balik atau berputar-putar dalam menyimpulkan konklusi atau argumentasi. Fallacy of circular argument. Kemudian ada kekeliruan karena berganti dasar, kekeliruan karena mendasarkan pada otoritas, kekeliruan karena mendasarkan diri pada kekuasaan, kekeliruan karena menyerang pribadi, kekeliruan karena kurang tahu, kekeliruan karena pertanyaan yang ruwet, kekeliruan karena alasan terlalu sederhana, kekeliruan karena menetapkan sifat, kekeliruan karena argumen yang tidak relevan, kekeliruan karena salah mengambil analogi, kekeliruan karena mengundang belas kasih, dan lain-lain. Lebih jelasnya teman-teman bisa melihat dalam file makalah ini. Kemudian bentuk kesalahan berpikir yang ketiga adalah kekeliruan karena penggunaan bahasa. Kesalahan ini terjadi karena kurang tepatnya kata-kata, frase-frase atau kalimat-kalimat yang dipakai untuk mengekspresikan pikiran. Jadi itu pengertian dari kesalahan karena penggunaan bahasa. Contohnya ada 5 jenis atau 5 macam kesalahan karena penggunaan bahasa. Yang pertama, equivokasi. Kemudian yang kedua, ambiboli. Yang ketiga, aksentuasi. Yang keempat, komposisi. Dan yang kelima, divisi. Untuk equivokasi, pengertiannya adalah dalam setiap bahasa selalu terdapat perkataan-perkataan yang mempunyai lebih dari satu arti. Kerancauan equivokasi akan terjadi jika perkataan yang sama digunakan dalam arti yang berbeda di dalam konteks yang sama. Contoh, semua binatang adalah benda astronomis. Johnny Depp adalah seorang binatang. Jadi Johnny Depp adalah suatu benda astronomis. Kesalahannya di sini. Karena ada kata semua binatang adalah benda astronomis, jadi Johnny Depp adalah suatu benda astronomis karena
Johnny Depp adalah seorang binatang. Ini adalah salah. Kemudian bentuk yang kedua adalah ambiboli. Kesalahan ini terjadi bukan karena penggunaan suatu kata yang ambigu, tetapi karena penggunaan suatu frase atau suatu kalimat lengkap yang ambigu. Contoh, terbungkus dalam sebuah koran, gadis cantik itu membawa 3 potong pakaiannya yang baru. Itu contohnya. Kemudian aksentuasi. Kesalahan ini terjadi karena suatu aksen yang salah atau karena suatu tekanan yang salah dalam pembicaraan. Suatu tekanan suara yang salah diletakkan pada suatu kata yang diucapkan sehingga menyesatkan, membingungkan atau menghasilkan suatu interpretasi atau pendapat yang salah pula. Contoh, ibu ayah pergi. Yang hendak dimaksud dalam ibu dan ayah si pembicara sedang pergi. Tetapi karena ada penekanan pada kata ibu ayah pergi, maknanya menjadi pemberitahuan pada ibu bahwa ayah baru saja pergi. Padahal yang hendak dimaksud adalah ibu dan ayah si pembicara sedang pergi. Jadi keduanya yang pergi, bukan ibu saja yang pergi. Kemudian komposisi. Kesalahan ini terjadi karena penyebutan secara kolektif apa yang seharusnya disebut secara individual. Contoh, kuda tersebar di seluruh dunia. Tiap-tiap bagian dari sebuah mobil adalah ringan. Karena itu, mobil adalah benda ringan. Kemudian bentuk yang terakhir yaitu divisi. Kesalahan ini terjadi ketika menyebut secara individual apa yang seharusnya disebut secara kolektif. Contoh, sebuah mobil adalah berat, karena itu tiap-tiap bagian dari mobil adalah berat. Jadi itu tentang macam-macam kesalahan berpikir. Jadi ada 3 tadi, yaitu kesalahan formal, kesalahan informal, dan yang terakhir kesalahan karena penggunaan bahasa. Ya, pembahasan yang terakhir yaitu cara mengatasi kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir merupakan hal yang sering dialami oleh setiap manusia. Hal ini terjadi karena salah dalam penafsiran terhadap suatu premis. Misalnya dalam kekeliruan formal, di mana kalimat penengah yang sering disalahartikan. Hal ini dapat dihindari jika tidak menyamakan suatu premis. Sebagai contohnya, jadi dalam menanggapi kekeliruan formal dengan cara tidak menyamakan dalam memahaminya, seperti contoh yang sudah disebutkan di atas. Begitu pula dengan kekeliruan formal lainnya. Dalam mengatasi kesalahan berpikir tidaklah mudah. Kemampuan menguatkan hati dan pikiran akan sangat membantu dalam mengatasinya. Seseorang pun akan dapat dengan cepat mengambil keputusan bijaksana melalui kecerdasan yang mengalir dalam diri Anda. Hal ini bisa meminimalisir kesalahan berpikir yang bisa membahayakan jiwa, bahkan menimbulkan masalah rumit dalam kehidupan. Perlu dicermati bahwa daya pikiran memiliki banyak tiruan yang mungkin lebih menarik. Namun, kondisi yang dihasilkannya akan merugikan kita. Jadi untuk menghindari kesalahan berpikir, perlu kiranya mempelajari ilmu logika. Dengan logika, membantu kita untuk berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kesalahan. Jadi itu cara mengatasi kesalahan berpikir seseorang. Kesimpulan, kesalahan berpikir adalah
salahnya penafsiran atau pemahaman terhadap suatu gagasan yang menimbulkan kesalahan dalam menanggapinya. Kesalahan berpikir terbagi menjadi beberapa macam, seperti kesalahan formal, kesalahan informal, dan kesalahan dalam penggunaan bahasa. Kesalahan berpikir merupakan hal yang sering dialami oleh setiap manusia. Hal ini terjadi karena salah dalam penafsiran terhadap suatu kata atau argumentasi. Misalnya dalam kekeliruan formal di mana kalimat penengah yang sering disalahartikan. Hal ini dapat dihindari jika tidak menyamakan suatu kata itu tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam makalah ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.